menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang berorientasi pasar. Di bawah pengaruh neoliberalisme, pendidikan semakin dipandang sebagai suatu komoditas, di mana kelompok yang berkuasa terus mendapatkan akses terbaik ke pendidikan, sementara kelompok marginal terpinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Juli dengan NIM 378241008. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan, saya akan menjelaskan tentang komersialisasi pendidikan. Untuk video ini, saya beri judul Dari Kelas ke Pasar, Bagaimana Neoliberalisme Mengubah Tujuan Pendidikan. Pendidikan awalnya berperan penting dalam membentuk karakter dan moral individu, menyiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, pengaruh neoliberalisme telah menggeser pandangan ini, menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang berorientasi pasar. Pergeseran ini mendorong komersialisasi, di mana institusi pendidikan berfokus pada keuntungan dan mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, dan seringkali mengabaikan pengembangan karakter dan pemikiran kritis dari siswa. Komersialisasi menyebabkan pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau, memperbesar kesenjangan sosial, dan memperkuat stratifikasi. Dengan demikian, penting untuk analisis dampak neoliberalisme pada pendidikan dan mencari cara untuk mengembalikan fungsi utamanya sebagai sarana pengembangan individu dan masyarakat. Pendidikan selalu menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang kuat dan beradab. Sejak dahulu, pendidikan telah memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu, menanamkan nilai-nilai moral, dan menciptakan masyarakat yang berpengetahuan. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk berpikir kritis, memahami tanggung jawab, dan memiliki empati terhadap sesama. Mereka belajar untuk tidak hanya mengejar tujuan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan, tetapi juga sebagai landasan untuk memahami dunia dan menemukan tempat kita di dalamnya. Melalui pendidikan, kita menyadari pentingnya keragaman, menghargai perbedaan, dan membangun dialog antar budaya. Sebuah masyarakat yang beradab tumbuh dari generasi yang berpikiran terbuka, kritis, dan berani berinovasi. Neoliberalisme adalah pendekatan ekonomi yang mendorong komersialisasi dan privatisasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Dengan neoliberalisme, pendidikan diharapkan bisa mandiri dan nilai ekonomis mulai diutamakan. Di bawah pengaruh neoliberalisme, pendidikan semakin dipandang sebagai suatu komoditas yang harus dikelola secara mandiri, dengan prioritas pada nilai ekonomis. Institusi pendidikan diharapkan mampu bersaing dan mengandalkan pendanaan sendiri, sehingga orientasi profit menjadi bagian yang tak terelakkan. Akibatnya, pendidikan tidak lagi hanya berfungsi untuk membentuk karakter dan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan pasar dan industri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, rata-rata biaya pendidikan per siswa per tahun di Indonesia adalah 6.345.000 untuk SD, 8.712.000 untuk SMP, 11.895.000 untuk SMA, dan 24.354.000 untuk perguruan tinggi. Biaya ini belum termasuk biaya transportasi, buku, seragam,
maupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Indonesia yang hanya 60.970.000 per tahun pada tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal dan memberatkan bagi sebagian besar masyarakat. Di era neoliberalisme ini, pendidikan tak lagi menjadi hak dasar, tetapi komoditas. Perguruan tinggi mengadopsi pendekatan bisnis, menetapkan biaya pendidikan tinggi. Akibatnya, pendidikan berkualitas hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar. Privatisasi pendidikan juga menciptakan kesenjangan akses. Pendidikan berkualitas menjadi eksklusif untuk kalangan menengah ke atas. Sementara mereka yang kurang mampu terpinggirkan. Sekarang, pendidikan lebih menekankan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Dengan program studi yang lebih teknis dan berorientasi profit. Seiring berjalannya waktu, di mana hampir semua pekerjaan dilaksanakan berbasis teknologi dan digital, maka tren tenaga kerja yang paling banyak dicari akan mengalami perubahan. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia tahun 2020, terdapat 85 juta jenis pekerjaan yang akan tergantikan dalam 5 tahun ke depan. Kita harus menyikapi perubahan tersebut dengan bijak. Bukankah Anda sekolah, kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak? Hasil survei BPS Republik Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia jumlahnya cukup banyak, yaitu 8.400.000 orang masih menganggur. Dan lulusan diploma, sarjana, dan SMK angkanya cukup besar yang masih menganggur. Ini adalah ironi. Penduduk yang berupaya mencapai pendidikan tinggi justru masih banyak menganggur. Salah satu penyebabnya adalah suplai dan demand tenaga kerja yang kurang sesuai. Pemilihan jurusan atau program studi saat kuliah, sekolah tidak berbasis peluang kerja yang ada. Sumber daya manusia Indonesia perlu memperkaya diri dengan kompetensi dan skill yang relevan dengan perkembangan zaman. Pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi, komputer, dan digitalisasi merupakan tenaga kerja yang paling dibutuhkan di masa depan. Lulusan sarjana jurusan IT dan SMK IT sangat dicari. Dan bukan berarti jurusan lain akan tiarap, karena SDM IT juga memerlukan tim yang menguasai substansi atau isu yang dikembangkan. Namun tentunya tergantung dari kualitas kompetensi dan skill Anda. Bahkan salah satu topik yang dibahas di pertemuan G20 adalah transformasi digital. Pergeseran tujuan pendidikan ini mengorbankan nilai-nilai penting seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan solidaritas sosial. Alih-alih membentuk individu yang mampu berpikir mandiri dan inovatif, pendidikan kini semakin berfokus hanya pada mencetak tenaga kerja siap pakai yang memenuhi kebutuhan pasar. Dalam sistem ini, pendidikan tidak lagi memupuk jiwa yang kritis, melainkan menyiapkan pekerja yang terstandarisasi untuk roda ekonomi. Menurut perspektif fungsionalisme, setiap institusi sosial, termasuk pendidikan, berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks komersialisasi pendidikan, fungsionalisme melihat perubahan ini sebagai respon adaptif terhadap kebutuhan ekonomi global yang semakin kompetitif. Institusi pendidikan menyesuaikan diri dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai untuk pasar kerja yang menuntut produktivitas tinggi. Dengan mengorientasikan kurikulum dan struktur pendidikannya pada kebutuhan industri, pendidikan dianggap mampu menjalankan perannya dalam memastikan stabilitas ekonomi dan sosial. Di dalam perspektif dari konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan diterapkan pada institusi pendidikan oleh para teoretikus seperti Pierre Bourdieu, memandang komersialisasi pendidikan
sebagai alat yang memperdalam ketidaksetaraan sosial. Ketika pendidikan berorientasi pasar, akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi tergantung pada status ekonomi individu atau keluarga. Pendidikan berkualitas tinggi menjadi lebih mahal dan hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar, sehingga memperburuk kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Bourdieu menekankan konsep kapital budaya, di mana kelas sosial lebih tinggi memiliki keuntungan dalam sistem pendidikan, karena kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi jalan untuk mobilitas sosial, melainkan sarana untuk mempertahankan dan mereproduksi struktur kelas yang ada, di mana kelompok yang berkuasa terus mendapatkan akses terbaik ke pendidikan, sementara kelompok marginal terpinggirkan. Di dalam teori sistem dunia yang dipopulerkan oleh Immanuel Wallerstein, menawarkan perspektif global dan memahami komersialisasi pendidikan. Dalam pandangan ini, pendidikan di negara-negara berkembang mengalami tekanan untuk menyesuaikan standar pendidikan mereka dengan pasar global, di mana kapitalisme dan persaingan ekonomi mendominasi. Globalisasi pendidikan ini menyebabkan berbagai negara mengadopsi kebijakan pendidikan yang serupa, berfokus pada produktivitas dan efisiensi yang ditutup oleh ekonomi global. Pendidikan di negara berkembang menjadi lebih pragmatis, terfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk memenuhi standar internasional. Hal ini memperlihatkan bagaimana negara-negara berkembang terjebak dalam posisi sebagai produsen tenaga kerja untuk negara-negara maju mengikuti standar pendidikan yang ditentukan oleh kebutuhan pasar global dan perusahaan multinasional. Teori sistem dunia juga menunjukkan bahwa negara-negara ini seringkali mengorbankan aspek budaya dan sosial lokal dalam kurikulum mereka demi memenuhi tuntutan global yang berdampak pada hilangnya identitas dan nilai-nilai sosial di sistem pendidikan mereka. Teori modernisasi menganggap bahwa pendidikan yang berorientasi pada pasar adalah jalan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di era modern. Dalam pandangan ini, mengikuti standar pendidikan yang mengedepankan keahlian praktis dan profesional dianggap perlu agar suatu negara dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saingnya di kancah internasional. Pendidikan berperan dalam mempersiapkan masyarakat agar mampu mengadopsi nilai-nilai dan teknologi dari negara maju. Komersialisasi pendidikan mengubah cara pandang masyarakat terhadap fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya dipandang sebagai hak dasar dan sarana pengembangan karakter serta intelektual, kini semakin dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini membawa beberapa dampak pada struktur sosial, nilai, dan aksesibilitas pendidikan. Pendidikan yang semula berfokus pada pengembangan individu dan kesetaraan, kini lebih berorientasi pada keuntungan dan efisiensi ekonomi. Ini menggeser nilai pendidikan dari nilai sosial dan kemanusiaan menjadi nilai ekonomi. Komersialisasi pendidikan memperparah ketimpangan akses karena pendidikan berkualitas lebih mudah diakses oleh mereka yang mampu membayar mahal. Akibatnya, ada kesenjangan sosial yang semakin lebar antara kelompok ekonomi menengah ke atas dan kelompok ekonomi bawah dalam hal peluang pendidikan. Di masa lalu, pendidikan sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan mobilitas sosial. Namun, dengan komersialisasi, pendidikan lebih sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu, sehingga
menghambat mobilitas sosial dan memperkuat stratifikasi sosial. Banyak institusi pendidikan yang berubah menjadi seperti entitas bisnis, memprioritaskan program-program yang dianggap menguntungkan bagi pasar kerja. Hal ini pastinya menyebabkan perubahan dalam struktur dan orientasi lembaga pendidikan dari yang berbasis masyarakat menjadi berbasis pasar.